Kami ucapkan selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Dalam tatanan normal baru ini, aktivitas peribadatan diaktifkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan dengan tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan. Kita bersyukur meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 13, bait pertama dan bait yang kedua, Ku Masuki Rumahnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Terimalah foto dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita kembali menyanyikan kidung jemaat nomor 33, bait pertama dan bait yang kedua, Suaramu Ku Dengar. Suara
dan mengucap syukur dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepada-Mu. Dan pandemi COVID-19 ini yang telah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami ya Allah, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta berhikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepada-Mu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Di bawah berikut, Musa meminta penyertaan Tuhan di gunung. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukannya kepadaku. Siapa yang akan mengutus bersama-sama dengan aku? Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umat-Mu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegembiraanku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang Kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang Kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajah-Ku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lagi. Kemudian aku akan menarik tanganmu, dan engkau akan melihat ke belakangmu, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Amin untuk pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara.
Marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita menyanyikan Kidung Jumat nomor 280, bait pertama dan bait yang kedua, Aku Percaya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya yang terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Matius pasal 22 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena besar dan perkasa Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami telah dituntun oleh Tuhan hingga di hari Minggu ini Tuhan, kami rindu disapa oleh firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu menerangi kami, menuntun kami sehingga kami semua boleh tertuju kepada firman yang akan kami baca, dengar, dan sampaikan. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sungguh merasa berbahagia karena ternyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sempurna.
hingga di hari Minggu ini kita boleh bersama-sama menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tradisi perpajakan bagi bangsa Israel tidaklah mendapatkan dukungan dari rakyat Israel. Itulah sebabnya orang-orang Israel yang menjadi pemungut cukai atau penarik pajak tidak dipandang baik oleh saudara-saudari sebangsanya karena mereka dianggap sebagai sekutu penjajah. Belum lagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan beban pajak yang tinggi dari Kekaisaran Romawi, ditambah ada mentalitas pemungut cukai yang membebani rakyat, semakin membuat mereka digolongkan sebagai kelompok pendosa. Itulah sebabnya terjadi pergolakan. Dengan adanya pemungutan pajak, terjadilah pergolakan di sana di antara orang Israel terkait dengan pembayaran pajak. Mereka yang membayar pajak dianggap sebagai kelompok pendukung kekaisaran. Mereka yang tidak membayar pajak dianggap sebagai kelompok Yahudi yang patriotik. Kelompok Yahudi yang patriotik bahkan tidak mau menyimpan uang tersebut karena pada uang tersebut ada gambar Kaisar Tiberius dengan tulisan Anak Allah. Sidang jemaat, bagi Yahudi, patriotik dengan menyimpan uang dan membayar pajak tersebut sama saja dengan mengakui seorang manusia sebagai keturunan dewa. Hal ini dianggap sama dengan penyembahan berhala dalam konteks pertentangan di antara orang Yahudi tentang pajak dan kewajiban kepada kaisar. Yesus kemudian ditantang oleh orang-orang Farisi dan Herodian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran dan pelayanan Yesus yang Yesus lakukan dan semakin meluas membuat keresahan kepada kelompok-kelompok tertentu seperti orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, dan lain sebagainya. Kenapa? Hal ini disebabkan mereka merasa terpojok oleh pengajaran Yesus. Oleh sebab itu, timbullah di dalam hati mereka, dan mereka mulai bersepakat untuk membuat Yesus melakukan kesalahan sehingga mereka bisa mengadukannya secara hukum agama Yahudi atau hukum Romawi. Apa yang mereka lakukan sidang jemaat Tuhan? Mereka memancing-mancing Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Mereka mau menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan. Tetapi ternyata Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Sehingga ketika mereka bertanya kepada Yesus, Yesus mengatakan seperti ini. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Inilah yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang pintar, orang yang cerdas yang ada di Israel. Tuhan sangat mengetahui hati mereka karena mereka hanya mau mencoba-coba, bahkan mereka merancangkan yang jahat karena mereka melihat bahwa pelayanan dan pengajaran Yesus semakin meluas dan mereka berusaha supaya Yesus bisa diserahkan secara hukum dalam hukum Roma.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tampaknya orang-orang Yahudi lainnya agak kesulitan menunjukkan uang tersebut kepada Yesus. Hal tersebut dapat disebabkan mereka memang tidak membawa uang yang dimaksud, karena mereka merupakan kelompok masyarakat Yahudi patriotik dan sebagian dari mereka tidak memiliki uang sama sekali. Yesus menyampaikan kepada mereka melewati uang yang mereka serahkan, yaitu uang dinar. Jika mereka mau mengambil satu kesempatan bersepakat untuk membuat Yesus melakukan kesalahan, Yesus katakan kepada mereka, berikanlah apa yang menjadi milik Kaisar dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mereka menunjukkan sifat, sikap, kelakuan mereka di depan Yesus dan di depan orang banyak, sesungguhnya mereka harus merasa malu, karena mereka tidak mendapatkan suatu kesalahan di dalam diri Yesus, tetapi seharusnya mereka malu karena Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Sikap Yesus bukanlah sikap seperti orang yang suka mencari muka. Sikap Yesus adalah Yesus mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk dia lakukan dalam pelayanannya, dalam pengajarannya ketika dia berada di Israel. Sidang jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita secara pribadi, bergereja, bermasyarakat, sikap-sikap seperti orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat sering kita jumpai. Ada yang suka mencari muka, ada yang suka mencari kebenaran dengan melakukan apa saja yang dia rasa untuk mendapatkan kebenaran dia lakukan. Ada juga orang-orang yang munafik, seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan Saduki. Zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan inilah yang kita alami saat-saat ini. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan jawaban Yesus yang sangat tepat yang Yesus sampaikan kepada mereka, harusnya mereka menyadari bahwa ternyata apa yang ada di dalam rancangan hati mereka Tuhan mengetahuinya. Jadi sekecil apapun yang ada di dalam hati kita, mungkin saja orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan mengetahui apa saja yang ada di dalam hati kita, apa saja yang kita rancangkan di dalam hati kita. Kita berpikir itu semua bisa tersembunyi, tapi tidak tersembunyi bagi Tuhan. Oleh sebab itu, nats kita hari ini memberikan pemahaman yang sangat luas kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa Dia adalah seorang yang jujur, seperti pengakuan dari orang-orang Farisi, Saduki dan ahli-ahli Taurat. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan di sana, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Inilah yang mereka sampaikan kepada Yesus. Mereka tahu bahwa Dia adalah
pemberitaan firman Tuhan kita di hari Minggu ini yang harus kita pahami adalah kita harus siap masuk dalam hadirat Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan dalam karya keselamatannya bagi keluarga kita, jemaat kita, masyarakat kita, dimanapun kita pergi dan berada. Mari kita memperkenalkan Tuhan dan karya keselamatannya. Yang berikut yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah marilah kita memberitakan Injil dengan gaya hidup kita sehari-hari yang menunjukkan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Yang terakhir, sidang jemaat Tuhan, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita harus melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kewajiban kita kepada Allah janganlah dilupakan. Sebagai contoh, dalam kebaktian, dalam memberikan persembahan yang tentunya kita berikan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan, memberikan waktu untuk pekerjaan Tuhan dalam pelayanan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah jemaat kita, dan di tengah-tengah masyarakat. Allah sumber hikmat menuntun dalam perkataan dan tindakan kita agar gambarnya nyata dalam hidup kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita telah mendengar, membaca serta merenungkan firman Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk kita berdoa. Syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberkatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah membaca firman-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu, bahkan kami telah merenungkan. Biarlah firman-Mu melekat dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami datang mengaku dosa kami di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan yang kami lakukan melewati pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, dan ajarkanlah kami untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Ajarkanlah kami senantiasa untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi, masalah, penderitaan, apapun yang kami rasakan, kami hanya bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menuntun kehidupan kami pribadi, rumah tangga kami, sehingga sampai pada hari ini kami boleh berada dalam keadaan yang sehat. Kami membawa setiap pergumulan kehidupan kami kepada Tuhan. Beristimewa kami berdoa dalam pergumulan jemaat-jemaat kami yang mengalami sakit, baik yang mereka yang ada di rumah mereka masing-masing maupun yang di rumah sakit. Tuhan tolong, biarlah melewati obat-obat yang mereka minum, makanan yang mereka makan, mereka boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Begitu juga kepada jemaat kami yang sedang dalam menghadapi masalah kehidupan pribadi bahkan rumah tangga. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan mereka boleh melewati semua karena mereka bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kebahagiaan yang kami rasakan ya Tuhan, baik kebahagiaan karena Tuhan telah memberikan kami berkat berupa materi. Tuhan tambahkan usia kami setahun atas kelahiran, bahkan ulang tahun pernikahan,
Bahkan apapun yang kami usahakan, apapun yang kami petik, kami percaya semuanya berasal daripada Engkau. Dan ajarkanlah kami untuk selalu bisa bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong lindungi, jaga, sertai mereka senantiasa, sehingga mereka terbebas dari segala sakit penyakit, teristimewa dari COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kami semua dilindungi Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan kami, kami tahu ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami dalam pengembangan pelayanan, dalam penyelesaian pembangunan di bawah pimpinan Pendeta Mary Sukawati. Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Engkau memberkati Ibu Pendeta Mary dalam tugas dan pelayanannya, dalam tugas dan tanggung jawabnya untuk memajukan pelayanan di tengah-tengah gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis Immanuel Barongtongko. Bahkan dalam menyelesaikan pembangunan yang ada di jemaat kami, biarlah Tuhan senantiasa memberikan dia hikmat, sehingga dia bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Diberkatilah suami dan anaknya ya Tuhan, agar supaya mereka boleh berdampingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini ya Tuhan. Diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga hari-hari hidup mereka penuh dengan sukacita. Damai sejahtera Tuhan tinggal tetap dalam kehidupan rumah tangga mereka. Diberkatilah setiap komisi anak, pemuda, remaja, Bapak Ibu, komisi pembangunan. Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Dalam tugas dan pelayanan kami, biarlah apa yang kami lakukan berbau harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Beberapa waktu yang lalu ada demo-demo, ada yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tuhan, kirimkan Roh Kudus-Mu, biar Roh Kudus menyertai para pemimpin bangsa ini, petugas-petugas keamanan, biarlah mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka demi keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pilkada yang saat-saat ini sedang berjalannya kampanye. Tuhan berkati para calon bupati yang Tuhan telah percayakan. Biarlah mereka boleh melaksanakan aktivitas mereka dengan baik, berpikir positif dalam melaksanakan kampanye di tengah-tengah Kabupaten Kutai Barat ini. Diberkatilah juga para janda, duda, anak yatim piatu, orang terlantar, orang tertindas, orang yang timpa bencana alam. Tuhan berkati mereka, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Tuhan. Kepada janda, duda, anak yatim piatu, orang terlantar, orang tertindas, orang yang ditimpa bencana alam, Tuhan memberkati mereka. Biarlah melewati tangan-tangan yang Tuhan percayakan, mereka diberkati dan dicukupkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami naikkan di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami yang saat ini kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui usaha dan pekerjaan kita. Dan dengarkanlah nas firman Tuhan tentang persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Mari kita berdoa. Ya Allah, dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan ini kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Mari kita iringi dengan menyanyikan NKB nomor 197 bait pertama dan yang kedua, Besarlah Untukmu. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang ibadah kita hari Minggu ini telah berakhir. Pulanglah ke tempat kita masing-masing. Laksanakanlah tugas dan panggilanmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, dan marilah kita tetap menaati protokol kesehatan. Gunakanlah masker ketika keluar rumah, rajin cuci tangan, dan jaga jarak.